Salam saudara, pada kesempatan ini saya berada di sini dan di samping saya sudah hadir Bapak Ridwan Tito. Bagaimana kabar Pak? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa, Tuhan kita dahsyat ya, amin ya. Puji Tuhan. Dan kami akan berbincang-bincang seputar kehidupan khususnya dari Pak Ridwan Tito ini akan memberikan kesaksian, yaitu bagaimana memulainya ia menjadi percaya Tuhan, dan kira-kira siapa yang memperkenalkan Tuhan, kapan itu kira-kira ya. Jadi bahkan kalau seseorang menjadi percaya Tuhan itu dengan cara yang berbeda-beda, mungkin kalau di peristiwa-peristiwa tertentu nanti kita akan mendengarkan secara langsung. Ya silakan Pak. Jadi kalau mau menceritakan karya Tuhan, kasih Tuhan itu tiada kata yang cukup rasanya, karena begitu banyaknya karya Tuhan di atas kehidupan kami sekeluarga. Jadi pertobatan saya itu dimulai kira-kira pada tahun 1998. 1998. Ya. Bagaimana waktu itu saya sebenarnya notabene-nya bukan orang Kristen. Oh begitu ya. Jadi saya ini agama kepercayaan dari leluhur. Oh iya. Dan nenek dan kakek. Jadi kami itu dulu tidak percaya dengan Tuhan, tidak tahu bilang ada kasih Tuhan, tidak ada mengenal Tuhan. Cuma agama leluhur. Jadi kami menyembah itu sembahyang. Oh begitu, iya. Leluhur sembahyang. Terus sampai bagaimana bisa kenal Tuhan Yesus itu? Kira-kira melalui apa itu? Siapa tuh? Pada peristiwa yang bagaimana? Ya, kebetulan pada tahun itu ada teman saya, teman sekolah saya, yang dari Bandung. Dia datang menginjili saya. Dia perkenalkan saya sama Tuhan. Jadi saya itu mendengar saja apa yang dia katakan. Dia bilang itu kasih Tuhan luar biasa, karya Tuhan luar biasa, dan kau percaya kepada Dia. Apapun yang kamu minta, Dia pasti akan berikan. Jadi saya mendengar apa yang dia katakan, apa yang dia injil sama saya mendengar. Tapi saya tidak berikan jawaban bila saya mau ikut Yesus atau tidak. Enggak. Oh begitu ya. Itu. Dan setelah itu, kalau mama saya itu dulu sembahyang itu selalu tepat waktu. Artinya nggak ada yang terlewati. Selalu kalau dibilang tiap bulan itu pasti selalu ada sembahyang 2 atau 3 kali. Iya. Dia berikan sesajen. Iya, kepercayaan nenek moyang. Begitu. Iya. Jadi mama saya itu nggak pernah, kalau dalam hal sembahyang nggak pernah alpa. Karena nenek saya anjurkan kepada mama saya harus selalu sembahyang. Dan itu dianjurkan kepada anak-anaknya juga begitu ya. Dan masuk Mama saya. Bapak sendiri ya? Ya. Begitu. Ikut sembahyang. Jadi waktu itu kepercayaan kami itu memang dari nenek moyang. Ya. Dan akhirnya pada tahun berikutnya rentetan kejadian terjadi. Oh begitu Di ya. atas keluarga kami. Pertama itu saya kecelakaan kalau nggak salah di daerah Sengkang. Kecelakaan apa itu? Kecelakaan mobil. Wow. Di daerah Sengkang ya? Sengkang. Waktu itu saya pergi, saya tidak ada firasat apapun. Saya berangkat kalau nggak salah pukul 5 subuh. Berangkat ke Sengkang. Dan mobil yang kami tumpangi itu mobil Kolo. Pickup ya. Kalau dilihat dari kondisi mobil waktu kecelakaan itu, waduh luar biasa. Hancur. Sebenarnya kalau dibilang tidak ada orang yang hidup. Maksudnya tewas gitu. Semua mati. Oh begitu. Keadaan mobil yang dilihat. Keadaan mobil ya. Karena mobil itu yang saya tumpangi itu, kalau nggak salah terbalik 3 kali. Berarti tergiling-giling. Tapi sebelum terbalik saya berseru. Karena teman saya sudah kenalkan saya sama berseru sama Tuhan bila ada terjadi apa-apa.
panggil Tuhan. Jadi saya berseru, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Itu saja saya berikan. Saya coba, dan Tuhan tolong, mobil terbang 3 kali dan sampai ke tanah. Semua saya punya sopir dengan saya punya karyawan satu ini semua pada pingsan. Tapi saya sadar, saya tidak pingsan. Saya sadar dan saya merasakan kejadian itu. Saya sadar itu orang semua datang dari orang kampung semua di situ datang turun dan bilang, "Wih, kamu masih hidup, syukur." Padahal kalau dilihat dari peristiwa itu tidak mungkin untuk hidup ya. Tidak mungkin untuk hidup, dan kebanyakan yang mengalami kecelakaan daerah itu pada semua pada mati. Begitu ya. Pada semua pada mati. Jadi saya bilang, Tuhan, saya sebut nama Tuhan luar biasa. Saya luka cuma luka goresan kaca aja. Tidak ada yang luka parah. Tidak ada yang dibawa ke rumah sakit, tidak ada. Sopir saya atau karyawan saya yang satu lagi nggak ada. Semua cuma luka ringan. Wow. Saya bilang, puji Tuhan, saya berkata dalam hati. Saya sebenarnya kaget juga, tapi saya berkata dalam hati, Tuhan, kamu luar biasa. Apakah dari peristiwa itu langsung menjadi percaya atau masih tunggu-tunggu sabar-sabar? Belum percaya waktu itu, masih setelah itu kejadian itu tiap tahun keluarga kami kena musibah masalah. Bapak saya kecelakaan, adik saya kecelakaan, dan adik perempuan saya juga kecelakaan. Tiap tahun dapat musibah. Saya sampai berkata sama mama saya, kenapa kita rajin sembahyang, Pak? Sama bapak dan bapak saya, rajin kita sembahyang, kenapa hal-hal begini terjadi? Padahal saya juga itu kalau dibilang dulu diangkat menjadi anak dewa, kalau dibilang di dalam kepercayaan mama saya, anak dewa. Karena mungkin menjadi panutan di dalam agama leluhur, barangkali kepercayaan leluhur. Betul. Jadi saya dibilang anak dewa. Jadi saya merasa pasti ada perlindungan dewa. Kenapa bisa terjadi hal begini? Tiap tahun kita harus mengalami musibah. Keadaannya terbalik gitu ya. Keadaan terbalik. Jadi dalam keadaan seperti itu, saya melihat orang tua saya, mama bapak saya pusing. Karena musibah itu silih berganti datangnya. Iya. Gak ada orang di dunia yang mencari masa musibah. Karena itu musibah gak enak. Gak enak memang. Saya sebagai anak merasa, aduh Tuhan, apa yang terjadi? Akhirnya saya katakan sama mama saya, kita sembahyang. Waktu adik saya kecelakaan itu, saya katakan sama mama saya, kita sembahyang. Kita mohon kepada kita punya leluhur yang kita sembah itu, tolong kita bisa menolong adik kita, karena dia ini lagi patah kakinya. Dia kecelakaan motor daerah Pinang. Jadi saya suruh mama saya sembahyang. Saya juga sebagai anak saya merasa sedih apa yang terjadi, dan saya menantang Tuhan. Karena saya baru percaya bahwa menantang Tuhan saya berdoa tidak layak. Waktu itu belum mengambil keputusan untuk percaya. Belum, tetapi sudah mau menantang, mau mohon sesuatu gitu. Mau mohon sesuatu, mau lihat bukti bahwa engkau hidup, Tuhan. Kira-kira apa itu yang dikatakan ke Tuhan waktu itu? Saya katakan sama Tuhan, bila engkau memang Allah yang hidup, yang dipercaya semua orang Kristen, nyatakan kuasa atas adik saya, karena keluarga kami mengalami beban yang sangat berat. Adik saya patah tulang. Saya katakan sama Tuhan, adik saya patah tulang, Tuhan. Tapi tidak ada perkara yang sulit bagi engkau, Tuhan. Iya. Jadi saya bilang tidak ada perkara yang sulit bagi engkau. Nyatakan kasih-Mu, mujizat-Mu. Dan memang adik saya sembuh. Kalau sembuh berarti sempurna. Percaya. Saya akan percaya dan melayani engkau, Tuhan. Terus bagaimana ceritanya? Akhirnya setelah saya berdoa, mama saya juga bersembahyang. Iya. Adik saya dibawa ke rumah sakit Fatima. Rumah sakit Fatima minta dirujuk saja ke Makassar karena patahnya 2, pangkal paha dengan dibawa betis double itu patah. Jadi dia bilang dia belum ada ahli tulang kalau di Parepare. Waktu itu belum ada ahli tulang. Nah,
jadi dibawa ke Makassar. Akhirnya dibawa ke Makassar, adik saya ketemu ahli tulang, langsung disuruh operasi pasang pen. Pasang pen. Dan biaya pasang pennya itu yang amat berat, karena biaya pasang pen itu sangat berat bagi kami, karena sangat mahal. Sangat mahal. Sangat Iya. mahal. Jadi orang tua saya ini sebelum pasang pen disuruh dia pulang untuk cari uang bagaimana untuk biayanya, karena operasinya harus cepat, karena kaki sudah bengkak. Kaki sudah bengkak, jadi operasinya harus cepat. Jadi mama saya pulang, karena uang tidak cukup, akhirnya pinjam. Pinjam. Dan saya melihat kesulitan orang tua saya. Tuhan, saya berseru lagi sama Tuhan. Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Uang kami, uang orang tua kami tidak cukup untuk adik kami. Padahal dia biaya sangat besar. Besar, ya. Tapi ada juga Tuhan sediakan, ada uang sudah bapak kami pinjam. Akhirnya uang itu bawa ke Makassar untuk pengobatan adik kami. Akhirnya dia dioperasi, selamat. Dipasang pen kakinya, ya. 2 pen, kaki atas dan kaki bawah, 2 pen. Dan setelah dipasang pen disuruh pulang. Bisa sembuh? Atau hanya harus setelah pasang pen jangan bergerak kakinya selama setahun lebih, karena dia akan tersambung sendiri. Wah, lama juga ya? Lama juga. Akhirnya adik saya istirahat selama setahun. Dan dia memutuskan untuk sekolah kembali. Sekolah. Karena dia 1 tahun nggak ke sekolah, jadi dia ketinggalan dalam sekolahnya. Akhirnya diizinkan nih mama saya, karena sudah ada pen besi, dibilang sudah kuat, kakinya sudah tersambung, karena dokternya 1 tahun aja. Akhirnya dia di sekolah, pakai sepatu di sekolah. Sudah di sekolah nggak lama patah lagi kakinya. Pennya patah juga. Pennya patah, tulangnya kembali patah. Berarti ada masalah baru lagi. Ada masalah baru lagi. Sudah habiskan uang begitu banyak, akhirnya pergi Makassar lagi, harus tetap bayar. Wah. Dan dioperasi kembali, pasang pen lagi. Pasang pen lagi. Dokter mengatakan kalau 3 kali sudah dioperasi, ini sudah kedua kali, kalau 3 kalinya nanti dioperasi lagi, katanya nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Karena itu daging kalau sudah dibelah terus itu dia bisa busuk. Jadi adik saya kaget juga, saya juga kaget. Mau kita keluarga kaget, karena ini sudah kedua kalinya. Iya. Kalau ketiga kalinya bagaimana itu? Akhirnya kaget. Setelah itu adik saya disuruh lagi istirahat, setelah pasang pen baru disuruh istirahat lagi 1 tahun lagi. Gak boleh ke sekolah. Dan masa itu saya berseru kepada Tuhan, Tuhan, Kau Allah yang hidup Tuhan. Pertemukan adik saya atau mama saya, untuk kami sekeluarga dengan orang yang dapat menolong adik kami. Saya tidak tahu cara apa lagi. Saya percaya Engkau pencipta kami, pencipta manusia. Apapun yang dapat Kamu lakukan Tuhan. Jadi saya berdoa sama Tuhan, mama saya juga rajin sembahyang. Dia sembahyang, saya nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Bila Engkau Allah yang hidup, nyatakan kuasa-Mu atas kami sekeluarga. Jadi adik saya itu dalam keadaan itu, saya mencari, ada Tuhan pertemukan kami dengan orang, katanya itu dia pintar itu, kalau orang paru patah dia bisa sembuhkan. Jadi kami percaya juga, karena dokter sudah angkat tangan, kalau bilang 3 kali sudah tidak bisa lagi. Akhirnya adik saya di dalam rumah, dia untuk bergerak tidak bisa leluasa karena kakinya nggak bisa banyak gerak satu. Jadi dia itu di dalam rumah itu, waktu itu di dalam rumah dia termasuk menderita, kasihan juga. Dia, karena dia setengah mati. Hanya dibawa ke orang yang di Baru itu. Jadi kami bawa, mama kami bawa ke Baru, dan orang yang kenal, dan orang perkenalkan sama dia, ternyata juga nggak bisa. Akhirnya
Tuhan pertemukan saya karyawan saya, sampai saya katakan sama karyawan saya karena pusingnya, sudah di mana ada orang yang pintar, ada itulah. Kalau orang patah, saya tanyakan sama karyawan saya bilang ada. Ini di Bandung terbukti. Saya bilang bukan itu, dibilang di Bandung itu ada yang dekat yang tempatnya yang pertama di saya pergi, dia bilang bukan, itu bukan, tidak bagus sekarang katanya itu. Ini sekarang ini orang bagus ini. Saya bilang oke lah, nanti saya tanyakan mama saya kita bawa sama-sama. Akhirnya keputusannya dibawa. Akhirnya keputusannya dibawa ke sana. Dan akhirnya dibawa ke sana, orang yang dari Palu itu katakan, mama saya katakan bilang langsung kalau bisa dikerja, karena adik saya itu rasanya sakit kakinya, bukan bisa langsung dikerja. Jadi hanya dengan cara apa itu? Apakah diurut atau bagaimana cara? Dioperasi atau diapakan? Diurut. Oh, diurut. Diurut. Jadi waktu itu pennya masih ada juga. Masih ada pen di dalam. Dan dia katakan, wah pen ini harus dibuka dulu, baru bisa dikembalikan. Akhirnya ada saya ke dokter dulu, dibuka pennya kembali. Dia bilang, dokter, kamu merasa bisa? Dia bilang, bisa sembuh. Nah ini belum tersambung baik. Dia bilang, ada saya, mama saya biar buka saja pennya. Dan dokter itu buka pen, dibawa langsung ke bapak itu yang di Baru, tukang urut itu. Akhirnya dia kerja, nggak lama dia kerja, dia urut kembali. Jadi itu tulangnya yang patah itu dikembalikan, disambung kembali, kembalikan ke posisi masing-masing. Jadi adik saya dengar itu waktu diurut itu bunyi Wah. memang sakit itu sekali. Tapi dikembali kepada posisinya semula. Wah. Atas bawah dikembalikan semuanya. Akhirnya sudah dia urut, dikembalikan, dia pasangi bambu, dia belah bambu, dia pasangi bambu untuk sementara supaya bisa jalan sementara. Kira-kira butuh berapa hari itu, berapa lama untuk supaya dia bisa jalan, bambunya itu lepas? Kira-kira 2 minggu. 2 minggu ya? 2 minggu. Wah, kalau tadi pas sampai dia bilang 1 tahun minimal. Ini 2 minggu, berarti lebih praktis ini. Ya, lebih praktis. Jadi akhirnya sudah tidak mau berselang berapa lama, 2 minggu. Iya. Bambu itu dibuka dan adik saya disuruh belajar jalan karena dia lama sudah tak bisa berjalan, karena 2 tahun lebih. Akhirnya dia belajar jalan. Pertama itu memang kayak orang pincang, agak kaku. Ya, agak kaku, pincang. Tapi diajar jalan selama 2-3 hari, akhirnya normal kembali. Jadi dia normal kembali kayak orang nggak pernah patah kakinya. Berarti sembuh ya total ya. Sembuh total. Terus tadi kan berjanji sama Tuhan. Apakah waktu melihat adiknya bapak itu sembuh, apakah langsung percaya kepada Tuhan atau bagaimana? Masih tunggu-tunggu lagi? Enggak, saya langsung percaya. Karena saya waktu itu menantang Tuhan. Saya bilang, kalau kau bisa sembuhkan adik saya akan mengikuti engkau. Berarti engkau Allah yang hidup. Wah, luar biasa. Apakah semua keluarga juga ikut percaya atau sendiri? Waktu itu saya masih sendiri. Masih sendiri dulu ya? Percaya sama Tuhan. Saya sendiri, tapi lama-kelamaan saya membawa orang tua saya untuk percaya. Karena mereka juga menyaksikan betapa karya Tuhan yang luar biasa. Yang dahsyat luar biasa. Terus ini, kira-kira selama menjadi orang percaya, menjadi Kristen itu tentunya dalam perjalanan hidup ada hal-hal yang paling berkesan di dalam hidupnya Bapak Ridwan ini. Ya, kira-kira apa yang paling berkesan sampai hari ini gitu? Hal yang paling berkesan dalam hidup saya, Tuhan memberikan saya pasangan hidup yang luar biasa. Wow, luar biasa. Ya dulu. Dan anak-anak yang begitu baik. Luar biasa ya. Ya, ini merupakan hal yang luar biasa, mempertemukan pasangan memang yang cocok ya. Dan itu tepat, kalau dari Tuhan pasti luar biasa dan itu baik adanya. Dan memberikan
Berapa anak itu? 4 anak. 4 anak ya. Laki sama perempuan. Ya, 3 laki, 1 perempuan. Perempuan. Yang perempuan nomor berapa? Yang bungsu. Yang bungsu. Oh begitu. Yang terakhir ya. Berarti yang pertama, kedua, ketiga itu laki-laki, ya. Yang terakhir perempuan. Aku masih mau tambah lagi? Enggak. Oh enggak juga. Ya begitu. Oke. Tuhan itu luar biasa. Ya. Jadi selama menjadi orang percaya, menjadi Kristen ya, tentunya iman itu kan semakin bertumbuh dan semakin kuat. Dan pastilah saya percaya itu Bapak Ridwan Tito ini terlibat di dalam kegiatan-kegiatan mungkin pelayanan di gereja ya, mungkin ya seperti itu ya. Nah, kira-kira selama menjadi orang percaya dan melayani Tuhan ya, apa prinsip-prinsip ya, prinsip hidup ya, sebagai seorang Kristen yang melayani Tuhan di dalam menjalani kehidupan setiap hari, kira-kira prinsip hidup apa? Prinsip hidup saya ya, kita hidup itu dengan benar. Jadi hidup itu harus dengan benar ya. Dengan benar dan layanilah Tuhan. Dan layanilah Tuhan. Wah, ini dua hal yang luar biasa. Selagi kita menjadi orang percaya, apatah lagi kita sudah menjadi pelayan, berarti yang pertama kita harus hidup dengan benar dan tetap melayani Tuhan, begitu ya. Wah, ini satu hal yang luar biasa bagi kita semua ya. Kemudian yang terakhir ya, dari semuanya ini kira-kira apa pesan-pesan dari Bapak Ridwan Tito ini kepada pemirsa yang ada di rumah yang melihat siaran ini? Kira-kira apa pesan-pesan bagi kita semua, bagi mereka semua? Jadi pesan-pesan bagi pemirsa supaya apapun yang terjadi di atas kehidupan kita, ingatlah bahwa Tuhan selalu ada. Tuhan amat dekat dengan kita. Berserulah kepada Tuhan, Dia pasti akan menjawab setiap doa. Amin. Puji Tuhan. Baiklah saudara, inilah perbincangan saya dengan Bapak Ridwan Tito. Dia sudah menyampaikan bagaimana memulainya dia menjadi percaya kepada Tuhan, yang sebelumnya dia menganut kepercayaan agama leluhur ya, tetapi pada akhirnya Tuhan memanggil dia ya sebagai anaknya, dan bahkan lebih dari itu dia sebagai pelayan Tuhan. Nah, biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati, dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, pada kesempatan ini kami bersyukur telah mendengar kesaksian dari hamba-Mu Bapak Ridwan Tito yang sudah menyampaikan bagaimana Engkau telah memanggil dia sebagai anak-Mu, menjadikan dia sebagai alam dan sebagai hamba-Mu ya Tuhan, di tengah-tengah keluarga dan bahkan di hidup di dunia ini. Dan kami boleh merasakan kasih dan kemurahan Tuhan melalui kesaksian ini. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap menyertai memberkati keluarga Bapak Ridwan Tito ini, bahkan kami semua, kami yang percaya dan bahkan semua orang yang senantiasa berharap akan pertolongan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, segala hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan hanya bagi nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Puji Tuhan.